Dalam perjalanan kehidupan sehari-hari kita, mau tidak mau, kita harus melihat kenyataan bahwa fluktuasi atau level dinamika kehidupan rohani kita adalah berbeda-beda. Bahkan dalam satu keluarga, suami dan istri bisa memiliki level kerohanian yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sang suami bisa memiliki level hidup rohani yang lebih tinggi dari sang istri, ataupun sebaliknya. Perbedaan level kehidupan rohani antara satu dengan yang lain seringkali kita anggap sebagai suatu hal yang wajar dan tidak perlu mendapatkan perhatian kita. Tapi sesungguhnya pada hari-hari ini Tuhan sedang membangkitkan manifestasi pelayanan tubuh Kristus, yaitu jemaat atau gereja Tuhan yang dibangun di dalam pola ilahi untuk memanifestasikan Kristus dalam kehidupannya sehari-hari, termasuk kualitas hidup antara anggota keluarga, baik suami dan istri ataupun orang tua dan anak. Ada suatu standar hidup ilahi yang menjadi dasar dan patokan hidup bagi gerejanya dalam membangun kualitas hidup yang ilahi dan hidup di dalam rancangan dan jalan-jalannya. Tuhan mau setiap kita dapat memperbesar kapasitas roh kita untuk tidak hanya sekedar mengejar Tuhan dalam rangka memenuhi kebutuhan atau tujuan pribadi, tapi mengejar realita Tuhan dan hidup di dalam panggilannya secara korporat. Inilah penyetaraan firman yang hari-hari ini sedang dikerjakan oleh Roh Kudus untuk membawa gerejanya hidup dalam standar dan destiny ilahi. Inilah waktunya untuk gerejanya berpindah dari pola hidup yang manusiawi dan duniawi kepada suatu jenis kehidupan yang ilahi. Hati dan pikiran kita harus mulai disetel ulang untuk memiliki kecenderungan hati yang terus diarahkan oleh Roh Kudus untuk hanya tertuju pada kebenaran firman-Nya, melebihi apapun di dunia ini. Selama ini, tujuan dan prioritas hidup orang-orang percaya telah dicetak mengikuti jalan-jalan dunia ini, yaitu berfokus mengejar kebutuhan hidup, materi kekayaan, jabatan, popularitas, dan sebagainya. Firman Tuhan tegaskan bahwa semua hal itu akan menjadi seperti rumput yang akan kering dan bunga yang menjadi layu. Sebaliknya, bagi kita gerejanya yang mau hidup hanya dari firman-Nya, mendapati ada kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan, dan ada kehidupan kekal yang Tuhan karuniakan untuk selama-lamanya. Ketika Tuhan menyuarakan firman-Nya pada hari-hari ini, Alkitab mengatakan setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Artinya semua perbedaan kualitas kehidupan ilahi di tengah umatnya akan mulai mengalami adanya penyetaraan oleh pekerjaan firman dan rohnya. Semua jemaat akan dibawa dan dicetak untuk mengalami proses dan pembentukan yang mengkondisikan hidupnya di-upgrade dalam standar hidup yang ilahi. Kecenderungan hati umatnya akan sama-sama ditarik untuk hanya mengejar realita hadirat dan firman-Nya. Untuk itu Tuhan mau memastikan setiap umatnya harus memiliki kondisi tanah hati yang terbaik, yakni setiap kita yang mendengar firman akan mengerti. Dalam bahasa Yunani ditulis dengan kata suniemi. Maksudnya adalah kita mau menyatukan pikiran kita dengan pikiran Kristus atau logika ilahi yang disampaikan oleh Sang Bapa Rohani. Matius 13 ayat 19-23. Dengan memiliki tanah hati yang terbaik, benih firman akan berakar dan menghasilkan buah-buah kerajaan. Baik 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Semua siasat orang maupun benteng-benteng atau kupu-kupu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah ditaklukkan kepada Kristus. 2 Korintus 10 ayat 4-5. Buah 30 kali lipat dijelaskan dalam Matius 13 ayat 44-45, seumpama seseorang yang menemukan harta yang terpendam di ladang atau mutiara yang indah. Artinya ada pekerjaan firman dan roh
yang mengkondisikan hidupnya untuk mencintai Tuhan serta mengejar realita dan firman-Nya sebagai harta yang paling berharga, yang diinginkannya bahkan dikejar dengan mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan untuk mendapatkannya. Selanjutnya, buah 60 kali lipat dijelaskan dalam Matius 13 ayat 33. Seumpama ragi yang walau sedikit namun bisa menghamiri seluruh adonan. Artinya lewat pekerjaan firman dan roh yang terus mencetak hidup kita secara ilahi, akan mengkondisikan hidup kita mulai berdampak kepada banyak orang. Kehidupan ilahi yang mulai terbangun dalam hidup kita akan mulai bisa kita duplikasikan atau multiplikasikan kepada orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Itulah buah kerajaan 60 kali lipat. Kemudian buah 100 kali lipat dijelaskan dalam Matius 13 ayat 31-32, yaitu seumpama biji sesawi. Biji yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila tumbuh akan menjadi pohon yang besar, yang bisa menjadi tempat perteduhan maupun bersarangnya burung-burung di udara. Buah ini merupakan wujud manifestasi dari kedaulatan Tuhan yang dinyatakan kepada kita. Tuhan akan mengangkat dan mempromosikan kita menjadi orang yang besar, wakil Tuhan untuk mengayomi banyak orang, memiliki kapasitas untuk mengurus kota-kota, bahkan bangsa-bangsa. Teruslah bertekun membangun kehidupan yang ilahi, konsisten mengkondisikan sikap hati sebagai tanah hati yang terbaik, sehingga benih ilahi yang tertabur akan mulai berakar, bertumbuh, lalu berbuah, menghasilkan buah-buah kerajaan. Pastikan kita terus mendoakan ayat-ayat firman yang sedang Tuhan suarakan melalui pemimpin atau bapa rohani. Akan tiba waktunya, penggenapan Yesaya pasal 40 tergenapi melalui keberadaan kita, gerejanya. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya. Amin.